Shalom Miss dan Mister semua. Apa kabar nih Papa Mama, anak-anak hebat dan Miss dan Mister. Semoga semuanya dalam keadaan yang luar biasa ya Miss Mira ya. Iya betul sekali Miss Evelyn. Anak-anak, di tahun 2022 ini tidak terasa kita sudah masuk ke bulan keempat, yaitu bulan April. Itu tandanya kita akan memasuki tema yang baru Miss Mira. Iya. Tema kita apa sih Miss Mira di bulan April ini? Tema kita di bulan April ini Miss Evelyn adalah kelemah lembutan. Ya, kelemah lembutan. Ayat hafalan kita dari Amsal 15 ayat 1. Nah sekarang Miss Mira, sebelum kita memulai ibadah kita mau deklarasi HFO dulu ya Miss Mira ya. Kita mau sama-sama deklarasi HFO dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. HFO akan terus naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. HFO akan menjadi pokok, kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di hadapan segala bangsa di bumi. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita dari Satu Holy Bay. Shalom Mister dan Miss semua. Shalom teman-teman semua. Selamat pagi. Sebelum mulai ibadah online kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami dapat beribadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hari ini Engkau disenangkan melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Let's pray together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Nah Miss Evelyn, setelah kita berdoa, sebelum kita memulai ibadah Kids Online Worship kita sama-sama akan memperkatakan ayat hafalan di bulan April, yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, siswa atau teman kita Satu Holy Bay akan memperkatakan ayat hafalan ini. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya anak-anak, tadi setelah kita memperkatakan ayat hafalan kita yang sesuai dengan tema kita di bulan ini, nah kita akan memulai ibadah Kids Online Worship kita. Nah sebelumnya, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan melihat hati kita yang ingin dibentuk lebih lagi menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kelemah lembutan. Haleluya. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya
Tuhanku, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, ajar kami dekat padamu. Karena ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Mari sembah Dia. Haleluya. Ajar kami Tuhan lebih lagi memiliki hati
bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, buat kasih dan cinta-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Biarlah kasih-Mu yang mengubahkan setiap hati kami yang keras. Biarlah Engkau yang menjadikan setiap hati kami menjadi hati yang lemah lembut dan memiliki karakter seperti Tuhan yang lemah lembut. Terima kasih Bapa, bentuk setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami lebih lagi memiliki karakter seperti-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau lebih lagi memuji, kami mau lebih lagi bersorak, kami mau lebih lagi menari bagi Engkau. Tuhan Yesus, biarlah Engkau disenangkan melalui pujian dan penyembahan kami. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, Miss Mira, saat ini tibalah waktunya kita mau bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu Miss Evelyn dan Miss Mira undang anak-anak yang di rumah, papa, mama, dan Miss dan Mister juga untuk bangkit berdiri karena kita mau angkat pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke, ya Miss Mira, Ya, kayaknya masih kurang ya Miss Mira ya. Iya, Kayaknya kita masih perlu bersemangat lagi. lebih bersemangat, lebih bersuka cita lagi untuk betul memuji sekali, Miss Tuhan ya Evelyn. Miss Mira ya. Kalau gitu kita angkat satu pujian lagi ya Miss Mira ya. Oke.
Nah, anak-anak yang di rumah juga yang di sekolah, papa mama dan miss dan mister, yuk kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, Miss Evelyn, tadi kita sudah melompat menari bagi Tuhan. Betul, nah, sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman ya, Miss Evelyn. Anak-anak semua, mari kita duduk diam. Kita semua fokus mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami,
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus ya dan kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus ya dan kasih-Mu kudus, kasih-Mu kudus ya ada batasnya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman pada pagi hari ini setiap anak-anak yang mendengar Tuhan, mereka boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Papa Mama. Selamat pagi Miss dan Misternya. Miss Eli berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di bulan April kita memasuki tema yang baru, yaitu kelemah lembutan. Anak-anak, kita mau buka firman Tuhannya pada pagi hari ini yang terambil di Amsal 15 ayat 1. Mari anak-anak boleh membuka Alkitabnya dan kita akan membacakan bersama-sama ayatnya di Amsal 15 ayat 1. Bersama-sama ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, kelemah lembutan ini adalah salah satu dari buah-buah roh ya. Misalnya percaya setiap kita sedang belajar untuk menguasai diri kita, untuk menunjukkan kelemah lembutan kita ya. Dan pada pagi hari ini Miss Eli mau sampaikan satu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Ada anak-anak yang tahu apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan? Ya, Miss Eli akan coba jelaskan nih tentang kelemah lembutan ya. Kelemah lembutan adalah suatu sikap yang menerima perlakuan terhadap kita sebagai kebaikan dan kita tidak menolak atau melawannya. Nah, anak-anak, kelemah lembutan ya bukan berarti kita tuh terlihat lemah atau terlihat kalah di mata orang atau jadi dikira negatif oleh orang-orang ya. Tetapi kalau dalam kebenaran firman Tuhan, kelemah lembutan itu adalah karakter seseorang yang dapat kita kontrol itu. Diri kita bisa mengontrolnya sehingga kelemah lembutan itu bisa kita tunjukkan kepada setiap orang. Nah, untuk kelemah lembutan ini Miss Eli juga sedang belajar ya anak-anak, kita semua belajar. Firman Tuhan itu harus kita perkatakan setiap hari, harus kita coba untuk lakukan setiap hari ya. Tidak mudah tetapi pasti bisa. Nah, Miss Eli pada pagi hari ini akan berikan satu buah video tentang kelemah lembutan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Seri Buah Roh ke-8, Heri yang penuh kelemah lembutan. Heri
si ketua kelas itu memiliki kakak bernama Robin. Robin ini kasar perangainya, sedangkan Harry, sang adik, begitu penurut dan tak berani membantah kakaknya. Suatu saat karena hujan, mereka berdua bermain tendang bola di teras rumah mereka. Ketika mereka sedang asik main bola, tiba-tiba pintu ruang tamu mereka terbuka karena tiupan angin. Dan tanpa sengaja, Harry menendang bola mengenai patung kristal yang berbentuk kucing dari Peking. Jatuh pecah menjadi dua. Keduanya panik. Lalu Robin mengusulkan agar pecahannya itu disambung lagi dengan lem. Dan ternyata mereka berhasil menyambungnya kembali. Keesokan paginya, ketika mereka akan berangkat ke sekolah, Robin berbisik kepada Harry, "Nanti di sekolah, uang jajanmu kasih ke aku. Kalau tidak, aku akan lapor sama ibu kalau kamu yang memecahkan patung kucingnya." Mendengar hal itu, sedihlah hati Harry. Ia tidak berdaya. Dan hal itu terjadi berulang kali selama 2 minggu loh. Di minggu ketiga, Harry sudah tidak tahan lagi. Ia mendatangi Andre dan menceritakan semuanya dan bertanya apa yang sebaiknya ia lakukan. Andre dengan sabar mendengar keluh kesah Harry si ketua kelas itu. Andre menasihati Harry agar belajar berterus terang saja kepada ibunya. Namun Harry takut dan ia tidak mau melakukan itu. Keesokan harinya, Harry dan Andre membicarakan hal yang sama lagi. Andre dengan sabar mendengar Harry. Dan ketika Harry bertanya hal yang sama, kali ini Andre menjawab, "Orang yang gak suka dengar nasihat itu namanya keras hati. Tapi kalau mau mendengar nasihat itu namanya orang yang lemah lembut. Setahu aku, kamu bukan Robin deh. Kok sekarang kamu jadi keras hati kayak Robin?" Mendengar perkataan Andre, maka Harry si ketua kelas itu bertekad setelah pulang ia akan mengaku pada ibunya. Sesampainya di rumah, Harry dengan takut mengaku kepada ibunya apa yang telah ia lakukan. Ibunya dengan senyum berkata, "Ibu sudah tahu kok, cuman ibu menunggu kapan anak-anak ibu mengaku. Dan karena hari ini kamu sendiri datang mengaku, maka itu berarti anak ibu sudah belajar tidak mengeraskan hati lagi, tetapi melembutkan hati. Dan karena itu, ibu memaafkan kesalahan kamu, nak." Eli bersukaria. Ya, anak-anak, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama, ya, pasti anak-anak belajar sesuatu, ya, dari video yang sudah kita tonton bersama. Nah, Miss Eli mau kembali mengingatkan kita belajar, ya, anak-anak, untuk lemah lembut dalam perkataan. Ada beberapa poin yang akan Miss Eli sampaikan untuk tema kelemah lembutan dalam perkataan. Yang pertama, melakukan 5S. 5S itu apa ya? Yang pertama ada senyum. Yuk kita coba tunjukkan setiap hari senyum terbaik kita. Lalu kemudian ada salam, ada sapa, ada sopan dan santun. Ya, ini bisa kita aplikasikan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Entah itu untuk orang tua kita berikan senyum yang terbaik setiap hari, kita sapa, kita berkata sopan, kita bersikap santun kepada setiap orang, ya. Kemudian yang kedua, berbicara yang lembut. Lembut ini bukan berarti kita lemah, ya, gitu, tapi perkataan kita itu tidak
menyakiti hati orang lain. Ya, yang ketiga, menjaga perkataan kita agar tidak menyakiti orang lain. Nah, Miss Eli ingatkan kembali, yuk coba kita belajar perkataan kita itu menjadi berkat bagi setiap orang. Ya, tidak menyakiti hati orang lain berarti anak-anak, kalau kita belajar firman Tuhan, kita lihat karakter Kristus, ya. Tuhan Yesus bagaimana dia berbicara kepada murid-muridnya, kepada setiap orang, bahkan sampai orang berdosa sekalipun, Tuhan Yesus tetap berkata lemah lembut, ya. Yang keempat, meminta maaf kepada orang lain tanpa disuruh. Ya, ini pasti hal yang sulit, ya. Kadang kita merasa kita nggak salah, tapi kita harus meminta maaf. Anak-anak, kalau kita mengasihi Tuhan, ya, kita mengasihi sesama, walaupun itu mungkin terasa berat buat kita untuk melakukannya, tapi percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan apa yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Nah, meminta maaf kepada orang lain tanpa disuruh. Coba ketika anak-anak melakukan kesalahan di sekolah atau di rumah, ya, atau mungkin dalam pertemanan anak-anak, ketika anak-anak mungkin melakukan kesalahan, coba kita mau merendahkan hati kita juga boleh lemah lembut, ya, untuk kita tidak mengeraskan hati kita juga, ya, dan kita belajar untuk meminta maaf. Yang terakhir nih, yang kelima, menegur orang yang bersalah dengan lembut. Berarti apa? Bicara kita memberikan nasihat juga yang baik, ya, tidak sekehendak kita sendiri, ya. Kalau kita menegur orang yang bersalah dengan lembut, percayalah bahwa orang tersebut pasti akan Tuhan ubahkan. Amin, ya. Misalnya belajar, dan kita semua mari kita belajar untuk minta sama Tuhan setiap hari, untuk Tuhan perbaharuin hati dan pikiran kita, ya. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan untuk mengubahkan sifat kita atau karakter kita. Ya, anak-anak, apa yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita pasti sangatlah luar biasa. Miss Eli ada satu firman Tuhan tentang Musa, ya. Miss Eli akan tutup firman ini di Bilangan 12 ayat 3. Ya, kalau nanti anak-anak baca kembali firman Tuhannya di Bilangan 12 ayat 3 dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa ini, anak-anak, salah satu tokoh dalam Alkitab yang dia belajar, ya, untuk mengenal hatinya Tuhan. Walaupun dia harus menuntun bangsa Israel, ya, dan dia melihat bahwa bangsa Israel terus bersungut-sungut setiap hari, ya, tapi dia tetap sabar, dia tetap bertahan, dia tetap mencoba mendekatkan dirinya sama Tuhan. Makanya Tuhan sangat berkenan dalam kehidupan Musa. Anak-anak, mari kita contoh setiap firman Tuhan, ya, kita lakukan. Percayalah bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Dari firman ini pada pagi hari ini, misalnya percaya anak-anak kita semua boleh diubahkan, kita boleh semua berubah, ya, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Mari kita memberkatin setiap orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan perkataan yang lemah lembut, ya, anak-anak. Miss Eli sudahi firman pada pagi hari ini, kiranya ini boleh memberkatin setiap kita yang mendengar. Kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman yang ditabur pada pagi hari ini, Tuhan, setiap anak-anak yang mendengar, papa mama yang mendengar, miss dan mister yang mendengar firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan itu boleh tertanam dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah kami Tuhan boleh menjadi contoh, kami boleh
menerangi Tuhan setiap hari-hari kami Tuhan, untuk kami boleh lemah lembut Tuhan dalam setiap perkataan kami. Bantu kami Tuhan setiap hari untuk kami boleh menjadi garam, menjadi terang Tuhan bagi sekeliling kami. Biarlah setiap perkataan kami itu boleh menjadi berkat, dan setiap perbuatan Tuhan, tingkah laku kami Tuhan itu juga boleh mencerminkan Tuhan karakter Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa untuk Indonesia. Sembuhkan Indonesia dari COVID-19. Berkati Indonesia agar Indonesia menjadi bangsa yang maju dan makmur. Tanahnya subur, udaranya sehat, dan airnya bersih. Jauhkan Indonesia dari krisis ekonomi. Berkati Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka memimpin Indonesia dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah Kids Online Worship kita di hari ini. Kita mau angkat pujian Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan, dari awal sampai selesainya. Terima kasih Engkau hadir di setiap rumah-rumah di mana setiap kami beribadah ya Tuhan. Bahkan yang di sekolah juga Tuhan Engkau hadir. Terima kasih, biar Engkau melawat satu persatu Tuhan. Biar setiap apa yang menjadi kebutuhan jasmani rohani, Tuhan yang akan mencukupkan dan memberikannya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan buat tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Jikalau ada yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati setiap orang tua ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan jikalau Tuhan yang sedang dalam kesusahan, Tuhan menghibur, dalam kelemahan Tuhan yang menguatkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadi jalan keluar atas setiap persoalan kami ya Tuhan, atas setiap persoalan anak-anak kami dan juga orang tua yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau diberkati, Engkau disenangkan lewat ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari anak-anak kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, pertolongan, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin.